Oke, yuk kita mundur sedikit ke masa lalu. Ke sebuah era sebelum ada like, share, dan story yang jadi bagian hidup kita sehari-hari. Pemandu kita kali ini bukan mesin waktu, tapi sebuah buletin komunitas yang sederhana dari tahun 2008. Dari sini kita bakal bongkar rahasia di balik ikatan manusia yang sesungguhnya. Ingat gak sih masa-masa itu? Dunia rasanya beda banget ya. Facebook itu masih baru-barunya, Instagram bahkan belum kepikiran untuk dibuat. Cara kita terhubung satu sama lain rasanya lebih nyata gitu kan? Nah, kita ini ada di titik persis sebelum revolusi digital mengubah semuanya. Ini nih pertanyaan utamanya. Lewat cerita IKH76, sebuah komunitas alumni, kita bakal nemuin semacam resep atau formula buat koneksi antar manusia. Sebuah resep yang dibangun di atas pilar-pilar yang mungkin kita sendiri udah mulai lupakan di zaman serba digital ini. Oke, selamat datang di dunianya IKH76. Jadi, anggota-anggota komunitas ini tuh tersebar di banyak kota. Ada yang di Jakarta, Bandung, bahkan sampai ke Medan dan Aceh. Terus, gimana caranya mereka bisa tetap dekat? Rahasianya itu bukan aplikasi canggih, tapi kombinasi yang pinter banget antara rutinitas yang udah direncanain dan keseruan-keseruan yang spontan. Yuk, kita mulai dari fondasinya dulu. Setiap komunitas yang kuat itu pasti punya semacam detak jantung yang rutin, sebuah ritual yang bikin semua orang kumpul lagi. Nah, buat IKH76, detak jantungnya itu adalah pengajian. Nah, yang menarik di sini, pengajian yang notabene pertemuan keagamaan, buat mereka itu lebih dari sekedar itu. Ini tuh udah kayak janji temu sosial yang terjadwal. Momen pasti di kalender mereka buat ketemu langsung, buat tukar cerita, dan buat nguatin ikatan, secara tatap muka, bukan lewat layar. Coba deh kita lihat alur acaranya. Ini perpaduan yang cerdas banget. Dimulai dengan sesuatu yang menenangkan jiwa, lanjut ibadah bareng, terus ini nih, mungkin bagian paling penting buat ikatan sosial mereka, makan siang. Dan pastinya, ditutup dengan foto bareng buat jadi kenang-kenangan, jauh sebelum istilah selfie ngetren. Dan lihat deh konsistensinya. Ini bukan acara yang cuma sesekali diadain, tapi sebuah rangkaian yang terus berjalan. Adanya nomor urut dan nama tuan rumah ini nunjukin betapa teraturnya mereka dan seberapa besar komitmen mereka. Ini bukan cuma kumpul-kumpul biasa, ini adalah tradisi yang hidup. Tapi kan, hubungan yang beneran kuat itu nggak cuma dibangun dari acara yang formal. Justru keajaibannya itu sering banget muncul di luar agenda. Momen-momen terbaik itu lahir pas mereka bisa benar-benar santai dan jadi diri sendiri. Coba bayangin deh, habis acara yang cukup serius, mereka kumpul bareng buat makan durian di Medan. Aktivitas yang kelihatannya sederhana kayak gini, berbagi makanan sambil ketawa ketiwi, justru itu lem perekat yang paling kuat. Nggak ada agenda, cuma kebersamaan yang murni. Atau ini contoh lainnya di Bandung. Setelah pengajian selesai, petualangannya nggak berhenti di situ. Mereka lanjut jalan-jalan ke factory outlet. Ini nunjukin gimana acara rutin mereka itu bisa jadi pemicu buat keseruan lain yang lebih spontan. Nah, kutipan ini nih yang nangkep esensinya. Di sela-sela makan atau belanja itulah momen emasnya terjadi. Istilah ngerumpi atau ngobrol ngalur ngidul dan curhat berbagi isi hati itu jadi ritualnya. Mulai dari cerita ringan sampai masalah pribadi, disinilah mereka benar-benar nyambung di level yang lebih dalam. Tentunya, ujian sesungguhnya dari sebuah komunitas itu adalah gimana mereka bersikap di momen-momen penting dalam hidup anggotanya. Bukan cuma pas lagi senang-senang aja, tapi juga pas lagi susah. Dan disinilah IKH 76 benar-benar nunjukin kualitasnya. Lihat deh keseimbangan ini. Di satu sisi mereka ngerayain ulang tahun, datang ke nikahan, pokoknya ikut berbahagia. Tapi di sisi lain mereka juga hadir buat ngejenguk yang sakit dan ngasih dukungan pas ada yang berduka. Kehadiran fisik mereka itu berarti segalanya. Jadi intinya gini, ini tuh bukan cuma sekedar ucapan cepat sembuh ya lewat SMS. Mereka bener-bener dateng. Mereka jenguk temennya yang habis operasi jantung. Mereka ikut tahlilan. Dan mereka ikut ngerayain pencapaian hidup satu sama lain secara langsung. Itulah solidaritas yang sejati. Oke, sekarang mungkin kalian mikir, gimana caranya mereka ngatur ini semua? Anggotanya kan mencar-mencar di banyak kota. Dan belum ada grup WhatsApp. Nah, mereka punya sistem analog yang efektif banget. Jawabannya, ini dia, IKH 76 News. Sebuah buletin fisik, ini tuh kayak Facebook, Instagram, sama grup pengumuman mereka yang dijadiin satu. Lewat buletin ini, semua orang jadi tetap tahu kabar terbaru, mulai dari berita kelahiran sampai alamat baru anggota. Canggih kan?
Terus, buat komunikasi yang butuh cepet-cepetan, mereka pakai teknologi paling canggih pada masanya, SMS. Sistem simpul informasi ini mastiin undangan dan konfirmasi kehadiran itu nyebar dengan cepat dan efisien. Sederhana, tapi jalan. Jadi ya, semua ini mulai dari pengajian rutin, wisata kuliner, saling mengunjungi, buletin, sampai SMS. Semuanya itu mengerucut ke satu konsep yang indah banget, silaturahmi. Ini bukan cuma sekedar keep in touch, tapi benar-benar merawat ikatan persahabatan yang tulus dengan usaha dan kehadiran yang nyata. Sekali lagi kita kembali ke tahun 2008. Penting banget buat kita ingat kalau semua ini terjadi di dunia yang geraknya lebih lambat, di mana sebuah koneksi itu butuh usaha yang lebih disengaja. Dan hasilnya adalah ikatan yang mungkin jauh lebih dalam. Nah, kisah IKHR 76 ini ninggalin kita sama satu pertanyaan yang dalam banget buat kita renungin sekarang. Dengan ratusan, bahkan ribuan teman online, seberapa sering sih kita benar-benar hadir buat satu sama lain? Mungkin kebersamaan yang sejati itu bukan soal seberapa gampang kita terhubung, tapi soal seberapa besar usaha yang mau kita kasih buat tetap terikat.